Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Hingga saat ini kita sama-sama masih dapat melaksanakan satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan salat Jumat. Teriring doa semoga seluruh rangkaian amalan ibadah, baik yang sudah maupun yang akan kita lakukan, semoga senantiasa diterima dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, tentunya bukan hanya sekedar kita membaca akan salawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan syariat dan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul. InsyaAllah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar ini Al-Faqir berwasiat khususnya kepada diri Al-Faqir dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan kita menjalankan apa yang sudah Allah perintah dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi, meninggalkan apa yang telah Allah larang agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat, sehingga pada akhirnya semoga Allah kumpulkan kita bersama-sama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul bersama dengan para sahabat. Lalu kemudian di tengah perkumpulan tersebut Rasulullah memberikan pertanyaan kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu. Atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Lalu kemudian para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut itu, kata para sahabat, mereka yang tidak memiliki dirham atau uang dan mereka yang tidak memiliki harta benda.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin jika pertanyaan ini dilontarkan kepada kita saat ini pun mungkin jawabannya sama dengan para sahabat jawaban kita. Menurut versi kita, orang yang bangkrut itu orang yang tidak memiliki harta benda atau orang yang punya usaha bukan cuma sekedar untungnya akan tetapi modalnya ikut habis. Itu orang yang bangkrut menurut versi kita. Yang kita pikirkan adalah materi-materi dan dunia. Akan tetapi bukan itu yang Rasulullah maksudkan. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hadha wa qazafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, orang yang bangkrut dari umatku nanti pada hari kiamat, ketika mereka membawa pahala salat mereka, dan pahala salat yang mereka bawa bukan hanya sekedar salat yang wajib saja, ada salat sunnah, duha, tahajud dan lain sebagainya, wasiyamin, dan mereka membawa pahala puasa mereka. Puasa yang mereka bawa juga bukan cuma sekedar hanya puasa yang wajib saja, ada puasa sunnahnya juga. Wa zakatin, dan mereka juga membawa pahala zakat mereka. Ketika dia menyerahkan pahala salat, puasa, zakatnya kepada Allah, beriringan dengan itu juga hadir ke hadapan Allah orang-orang yang minta pertanggungjawaban di hadapan Allah untuk orang ini. Wa ya'ti qad syatama hadza. Ya Allah, dulu waktu masih hidup di dunia, orang ini pernah mencaci maki saya, sehingga hati saya sakit lantaran ucapannya kepada saya. Wa qazafa hadza. Datang lagi orang, ya Allah, waktu masih hidup di dunia, orang ini pernah menfitnah saya, sehingga nama baik saya hancur lantaran fitnahan yang dilontarkan kepada saya. Saya dituduh melakukan perbuatan yang jahat padahal saya tidak pernah melakukan itu. Datang lagi orang, wa akala mala hadza. Ya Allah, waktu masih hidup di dunia, orang ini pernah merampas harta saya. Dia pernah mengambil hak saya. Wasafaka dama hadza. Datang lagi orang, ya Allah, waktu masih hidup di dunia, orang ini pernah menumpahkan darah saya. Dia pernah membunuh saya. Ada orang yang menyuruh orang membunuh orang lain, itu sama dengan dia membunuhnya. Yang terakhir datang lagi orang, wa daraba hadza. Ya Allah, waktu masih hidup di dunia, orang ini pernah memukul saya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama 'alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat 'alaihi. Apa yang kemudian Allah lakukan kepada orang ini? Semua pahala salatnya, puasanya, zakatnya Allah bagikan kepada orang-orang yang pernah dia caci maki. Allah bagikan kepada orang-orang yang pernah dia fitnah, yang pernah dia rampas hartanya, yang pernah dia bunuh dan dia pukul. Dibagikan semua sampai habis pahala salat, puasa dan zakatnya. Setelah semuanya habis, ternyata masih banyak, masih ada orang yang pernah dia caci maki, masih ada orang yang pernah dia fitnah, masih ada orang yang pernah dia rampas hartanya, bahkan masih ada orang yang pernah dia bunuh dan dia pukul, sementara pahalanya sudah habis dibagikan oleh Allah. Ukhidha min khotoyahum faturihat 'alaihi. Lalu kemudian Allah ambil semua kesalahan dan dosa-dosa orang yang dia zalimi, lalu ditimpakan kepadanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik.
Inilah yang Rasulullah maksudkan orang yang bangkrut. Sudah pahalanya habis dibagikan untuk orang lain, sementara dosa orang lain, kesalahan orang lain ditimpakan kepadanya. Ini yang Rasulullah maksudkan orang yang bangkrut. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, apa guna saya sampaikan ini? Di dalam hidup kita ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada hubungan kita dengan Allah. Kesalahan dosa kita kepada Allah, sebanyak apapun dosa hamba kepada Allah, walaupun sebanyak buih di lautan, jika hamba Allah mau bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, pasti Allah akan maafkan. Karena Allah maha penerima taubat dan maha penerima maaf hamba-hambanya. Akan tetapi jikalau ada dosa kita kepada tetangga, kanan, kiri, depan, belakang kita, jika ada dosa kita kepada saudara kita, jika ada dosa kita kepada sahabat kita, kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, ada orang yang pernah kita caci maki, yang pernah kita fitnah, yang kita pernah ambil hartanya, yang pernah kita bunuh dan kita pukul, kita belum sempat minta maaf. Apalagi orang itu belum memaafkan kita. Khawatir nanti di akhirat mereka menjadi perampok-perampok pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang bangkrut. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Maka yang harus kita lakukan, mari jaga lisan kita. Jaga perbuatan kita kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk ciptaan Allah, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan keselamatan di akhirat, dan kita tidak tergolong orang-orang yang bangkrut. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang yang apabila hari ini akan lebih baik daripada hari yang kemarin, dan hari esok dia akan terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari ini. Amin ya rabbal alamin.